Sebelumnya Bapak, kami dari FSD mengucapkan selamat kepada Bapak Ria atas penghargaan yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Menpora RI Zainuddin Amali tanggal 9 September, yaitu penghargaan Satya Lencana Dharma Olahraga. Kemarin di Puncak Haornas ya Pak ya. Terima kasih. Baik Bapak, selanjutnya Sabeni Merangga bisa di depan. Bapak, kita langsung buka saja untuk talk show kita hari ini mengenai pembinaan atlet usia dini dalam kacamata Bapak Ria untuk anak-anak sekarang di FSD seperti apa Bapak, dan juga ada saran dan pesan-pesannya untuk kami sebagai orang tua yang mungkin awam di dunia olahraga, mungkin gak hanya taekwondo saja ya Pak, karena pasti Bapak membidangi dari segala jenis cabang olahraga. Ya, terima kasih. Jadi ini kesempatan yang sangat membanggakan bagi saya, walaupun saya berkecimpung di dunia olahraga, tetapi melihat anak-anak kita seperti ini sesuatu yang membuat kita terharu sekaligus bangga karena mereka dalam kondisi pandemi pun masih bisa aktif melaksanakan kegiatan positif. Dan ini merupakan satu kegiatan yang tidak hanya berefek kepada fisik kita, tetapi juga pada mental anak-anak. Terbukti mereka di hadapan para orang tua, di hadapan para penonton, di hadapan orang umum, mereka bisa menampilkan kemampuan mereka dengan sebaik-baiknya. Itu merupakan pengembangan. Jadi tidak hanya pengembangan di dunia olahraganya saja, tapi yang lebih penting adalah moral mereka dan mental mereka. Sehingga kita berharap kita ke depan akan punya generasi muda yang lebih baik. Dan ini memang harus dimulai secara dini. Ya, nggak bisa kita mulai sudah gede-gede, sudah umur-umur 18, 19, nanti efeknya tidak akan semaksimal seperti kalau kita mulai sejak dunia anak-anak. Ya, saya kira itu sementara statement saya. Jadi untuk pembinaan atlet usia dini itu memang akan lebih matang, akan lebih merasuk ya, mungkin dari mulai kecil ya Pak ya. Jadi dari umur anak-anak mereka sudah bisa diajarkan atau dilatih. Kemudian untuk selanjutnya, Pak, mungkin saya juga bermohon izin untuk bertanya terkait buku yang kemarin baru launching, Bapak Ria, itu yang berjudul kemarin Pembinaan Multilateral bagi Atlet Pemula. Ya, itu seperti apa sih Pak gambarannya? Mungkin kami dari orang tua awam. Ya, baik. Jadi buku ini memang buku yang sengaja kita tulis karena apa? Karena kita melihat anak-anak kita ini adalah masa depan kita. Betul. Sedangkan kalau kita salah, menerus generasi kita. Kemudian kalau kita salah menangani, berarti kita akan menjadi masalah di masa depan kita. Nah, oleh karena itu buku ini saya ciptakan untuk membuat tuntunan kepada para pelatih, kepada para penggiat olahraga, baik di sekolah maupun di luar sekolah, di klub-klub, itu untuk menangani anak secara benar. Jadi anak-anak usia muda, terutama misalnya 7 sampai 11, nanti ada 11 sampai 14, 14 sampai 17, itu ada tahap-tahapnya. Beda-beda. Betul. Jadi seperti anak-anak yang seperti sekarang kita hadapi ini anak-anak di mana mereka skillnya berkembang. Jadi mereka kemampuan geraknya itu berkembang. Mereka butuh pampungan. Kalau mereka nggak kita tampung, maka kedepannya akan sulit perkembangan lagi. Karena saat inilah mereka mengalami window opportunity. Jadi jendela kesempatan berkembangnya adalah pada usia ini. Nah, oleh karena itu harapan kita dengan diadakan seperti ini, saya kan sangat klop dengan adanya buku ini. Jadi saya menyiapkan alat untuk pengembangan mereka. Nah, kalau di taekwondo, memang mereka punya satu pilihan, itu adalah pilihan mereka. Mungkin orang tua mendukung pilihan itu. Tetapi di samping pilihan, dalam buku ini disajikan juga bagaimana di sekolah mereka juga bergerak di olahraga yang lain atau pendidikan jasmani yang lain. Kalau hanya taekwondo saja, siapa tahu nanti sebetulnya dia bakatnya bukan di taekwondo misalnya. Nah, oleh karena itu mereka tetap melakukan kegiatan yang lain yang di luar taekwondo, tetapi taekwondo merupakan core-nya. Kegiatan utamanya. Nah, yang mereka disukai, yang mereka, nah dari semua anak kan tidak semua akan muncul menjadi atlet yang tinggi. Betul. Nah, oleh
karena itu disediakanlah multilateral ini supaya nanti anak-anak itu tahu, oh ternyata dia sukanya olahraga yang dengan Kita bola. lebih condong di sini ya. Ya bisa terus ke taekwondo, tapi juga bisa mungkin olahraga Bidang sekolahnya. olahraga ya, Pak? Iya, itu maksudnya dalam multilateral ini. Bisa juga berarti sebagai pegangan orang tua ya Pak ya, untuk Betul. belajar bagaimana Iya. menangani anak-anak yang seusia seperti saat ini yang dimana juga terkadang mereka latihan tuh, aduh malas, aduh Iya. capek, banyak tugas seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi memang ini memberikan alternatif. Ketika anak-anak kita di taekwondo ternyata nggak begitu bertahan, maka anak-anak itu dengan adanya gerakan-gerakan lain, oh ternyata anak ini bukan di taekwondo, sebetulnya dia bakatnya di tempat lain. Nah itu akan ketemu dengan ini. Kira-kira seperti itu. Begitu Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan dengan Bapak Ria menjadi pegangan kita bahwa anak-anak dari usia dini sudah kita bentuk karena tanggung jawab itu ada pada orang tua ya Pak ya. Mau dijadikan seperti apa anak-anak kita kelak, mau dibuat seperti apa sukses atau tidaknya bergantung di tangan orang tua. Dan kita orang tua sebagai pendamping dan juga pendukung apapun kegiatan positif yang dilakukan oleh anak. Oke, Bapak Ibu sekalian, Sabun Devi. saya buka mulai pertanyaan dengan Bapak Ria terkait dengan apa yang sedang kita sampaikan pada saat ini dan juga boleh out of topic ya Pak, karena kita sekarang ada di Let's Stay Fit with Pandemic. Jadi apapun dengan Pak Ria bisa kita konsultasikan, bisa kita tanyakan. Mumpung beliau ada di sini, jarang sekali kita bisa ketemu di luar Pak. Bapak dan Ibu di area ini ada yang ingin bertanya, silahkan. Saya buka 3 pertanyaan untuk satu sesi ini. Saya siapkan door prize bagi penanya yang terbaik ya. Ya, Bapak Ibu yang di belakang minta tolong Pak Panitia mic-nya. Sana anjing, cep. Selamat sore, tolong sebutkan nama dan langsung ke pokok pertanyaannya ya Bapak Ibu. Selamat sore Pak, perkenalkan saya orang tua Wali dari Fatih Fabrizio Wicaksono. Yang saya tanyakan, anak ini kan move-nya tuh gampang berubah gitu loh Pak. Tiba-tiba misalnya di rumah dia udah semangat, tapi tahu-tahu di tempat latihan dia ngambek, dia nggak mau. Itu gimana ya Pak caranya biar dia itu tetap maksudnya tetap konsisten, tetap semangat terus gitu loh Pak. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kita buka satu aja langsung dijawab Pak Ria. Oke, mungkin langsung dijawab dulu Pak Ria ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kita berhadapan dengan aset yang masih banyak tidak stable ya. Jadi mereka anak-anak kita itu anak-anak yang belum stabil. Oleh karena itu ibarat kertas putih kita yang akan mewarnai. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat anak-anak kita melakukan satu hal yang di luar dugaan kita, itulah anak-anak kita. Jadi itulah justru anak yang sehat karena dia punya berbagai macam kondisi emosi, punya berbagai macam. Jadi mereka bukan mesin. Bahkan kita takut kalau anak kita suruh ini, dia itu terus kemudian tanpa lelah melakukan itu terus, kita malah ketakutan karena seperti anak kita itu seolah-olah kok sudah terbentuk begitu ditulis ini nggak bisa berubah, nggak fleksibel. Nah oleh karena itu justru sifat anak itulah yang harus kita optimalkan. Jadi ketika kita mengajari anak kita kadang-kadang melakukan sesuatu yang sangat semangat, kadang-kadang mengalami perubahan, itu akan kita cari kira-kira kelemahannya di mana, kemudian kira-kira kunci-kunci pentingnya di mana. Nah oleh karena itu yang namanya multilateral atau multidimensional atau multi side atau sisi dari sisi yang berbagai macam itu kuncinya adalah supaya anak-anak kita mengalami berbagai macam hal, tidak hanya satu hal tetapi berbagai macam hal. Itu juga variasi namanya. Jadi kalau dalam latihan prinsip variasi, variety principle. Nah oleh karena itu dengan prinsip variasi ini ibu juga harus mawas diri pada kita sendiri sebagai orang tua. Anak kita ini jangan-jangan disuruh latihan terus kayak gini, perlu variasi. Nah mungkin perlu diberi gerakan yang lain, perlu diajak ke mall misalnya seperti ini yang ada game. Jadi supaya anak itu merasakan ada perbedaan-perbedaan yang dihadapi setiap harinya.
Walaupun nanti akan ketemu satu hal yang paling disukai anak itu, yaitu harapannya kalau di sini ya taekwondo. Tapi anak itu sudah mengalami berbagai macam. Coba aja kalau kita minta misalnya anak itu taekwondo terus tanpa kita beri kegiatan yang lain, tanpa ada kesempatan, suatu saat dia akan patah. Kenapa patah? Karena dia tidak merasakan yang lain. Nah, oleh karena itu adalah gejala normal. Saya pikir ibu perlu bersyukur bahwa anak kita kadang-kadang protes. Nah, oleh karena itu harus kita tangani dengan sebaik-baiknya, kita layani mereka dengan baik, kita beri peluang-peluang untuk mengoptimalkan kondisinya. Saya kira itu Bu, terima kasih pertanyaannya. Untuk mic-nya yang di belakang tadi mungkin bisa dikembalikan ke depan lagi. Baik, kami buka. Pak Rian, nanti untuk bukunya bisa kita bagikan sebagai door prize ya Pak, untuk hadiah nanti Bapak pilih sendiri atas pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya. Selanjutnya untuk sesi kedua, Bapak Ibu pertanyaan ada yang ingin sampaikan? Bapak, oh ya, yang depan. Nama ya Pak, tolong sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Samin dari ruang kelas siswa. Ini mohon maaf Pak, mohon izin bertanya tentang ini kegiatan ini kira-kira mengganggu nggak dengan pikiran anak-anak apabila banyak faktor untuk belajar di rumah, ada ini, gitu. Itu untuk mempengaruhi pikiran anak itu efeknya bagaimana? Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sepertinya Pak Ria, apakah kegiatan taekwondo di mana dia latihan fisik secara full mungkin ya, apakah itu akan mempengaruhi ketika mereka berkegiatan di sekolah seperti itu? Terima kasih. Ini persepsi orang tua yang sejak dulu terjadi. Ketika ada anak-anak kita berkegiatan olahraga, beliau itu pada bilang orang olahraga itu bodoh-bodoh, sehingga kita takut anak kita aktif olahraga. Padahal justru oksigen dari kegiatan olahraga yang dihirup melalui kegiatan dengan pompaan jantung dan paru-paru yang lebih keras itu akan membawa oksigen lebih banyak ke otot dan ke otak, sehingga dengan demikian itu akan membuat fresh cara berpikir anak-anak kita. Nah, itu yang kita nggak menyadari bahwa itu sebenarnya sangat membantu. Hanya saja yang jadi masalah adalah ketika anak-anak sudah maniak bergerak, itu kita harus kendalikan. Kenapa? Karena lelah dia. Kalau sudah lelah sampai di rumah tidur. Kalau sudah tidur berarti malas belajar. Permasalahannya kan hanya itu. Nah, waktu saya ke Guangzhou di Beijing di Cina, saya tanyakan pertanyaan Bapak itu. Apa di Indonesia orang tua kondisinya gini, bagaimana dengan sekolah di sini? Itu justru yang kita lawan, dia bilang gitu. Jadi tiap pagi anak-anak olahraga dulu sebelum masuk kelas. Kira-kira 30 menit sebelum masuk kelas mereka diberi senam, gerakan-gerakan supaya stretching, pemanasan dinamik, sehingga nanti darah itu membawa oksigen ke otaknya. Dan anak itu nggak lesu di sekolah. Nah, itu yang membuat sebetulnya sangat positif untuk pembelajaran anak kita. Hanya saja kalau terlalu banyak memang, tapi percayalah kita kepada Sabun di sini, dia akan memberikan pelajaran yang tepat dengan sesuai dengan kondisi anak. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sarin atas pertanyaannya. Panitia mungkin bisa diberikan door prize untuk Bapak dan Ibu yang di belakang tadi yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat brilian sekali untuk Bapak Ria. Silakan. Yang di belakang. Ya, pertanyaan untuk sesi selanjutnya ya Pak. Dek, Mbak Mei punya permen. Dengan Ibu lihat mic-nya.